mendapatkan informasi tanggal 13 Juni 2020 dari Dinas Kesehatan Provinsi yang menyampaikan kepada kami bahwa ada pasien berasal dari Batubara diperiksa di Rumah Sakit Murni Teguh pada tanggal 12 Juni dengan hasil positif COVID-19. Riwayat hidupnya ini, anak adalah seorang ART yang bekerja melalui agen di Medan. Nah, dia pernah sempat kembali ke Batubara ini tanggal 15 Mei yang lalu menjelang Lebaran sampai dengan tanggal 29 Mei di Batubara. Kemudian tanggal 30 yang bersangkutan berangkat ke Medan untuk mencari kerja dan melalui agen yang sudah biasa mengurus beliau. Tanggal 31 dia dilakukan rapid test untuk sebagai syarat dia bekerja di salah satu majikan yang sudah dihubungi oleh agen tadi. Dan hasil rapid testnya pada saat itu adalah non-reaktif atau negatif. Maka bekerjalah yang bersangkutan ini di rumah salah satu majikannya di daerah Medan Polonia dari tanggal 1 sampai dengan 6 Juni. Nah, karena pada tanggal 6 Juni itu beliau terjatuh di rumah pembantu di rumah majikan tersebut dan ingin kembali berobat ke kampungnya. Tapi sebelum dia ke kampungnya, tanggal 7 dia kembali ke tempat agennya tadi untuk menyampaikan tolong dia ingin tempat bekerja yang lama saja sebelum dia waktu hari raya dulu, dan tapi untuk itu dia mohon untuk berobat dulu ke kampungnya. Maka kembalilah dia ke Batubara ini, tepatnya di desa Pulau Sejuk. Tanggal 8 malam dia berkusuk dan besoknya tanggal 9 Juni yang bersangkutan kembali lagi ke Medan ke tempat agennya tadi dan minta lagi untuk bekerja di majikan yang lama dulu. Terjadilah hubungan di situ dan majikan yang lama yang mempekerjakannya dahulu mau menerimanya. Sebelumnya dia meminta yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan swab PCR. Pada tanggal 12 Juni dilakukanlah PCR terhadap yang bersangkutan ya. Dan hasilnya langsung hari itu juga tanggal 12 itu didapatkan hasilnya positif dan dilaporkanlah ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dan Dinas Provinsi menyampaikan kepada kita. Itulah riwayat perjalanannya. Ada beberapa titik yang kemungkinannya pertama dia di perjalanan baik dari sini ke Medan, kemudian di tempat agennya, dan pada titik yang terakhir ada di rumah majikan yang baru. Dari informasi ini kita melakukan tracing kepada kontak erat terdekat keluarga-keluarganya di Pulau Sejuk atau di Lubuk Hulu, dan beberapa tempat yang sudah kita lakukan tadi sudah dinyatakan negatif. Ini adalah kasus import namanya, case import. Jadi kasus dari luar dibawa kemari. Oleh karenanya untuk itu tanggal 13 itu jam 00 kita minta kepada yang bersangkutan untuk dilakukan isolasi mandiri di ruang isolasi khusus di ruang karantina SMK Negeri 150 agar yang bersangkutan tidak berkontak erat dengan lingkungan sekitarnya. Untuk penduduk Batubara sendiri, saya yakin itu adalah dalam keadaan yang aman daripada ini sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan keluar daerah atau ada orang yang masuk daerah ini. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh Bapak Camat, Kepala Desa untuk memonitor masyarakatnya yang keluar masuk di daerahnya masing-masing agar senantiasa melaporkan keadaannya sehingga kita tidak lagi kecolongan. Yang pertama namanya tracing kepada kontak erat. Ya, yang kedua kepada yang bersangkutan kita lakukan isolasi khusus. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah dukungan sosial. Dukungan sosial itu bagaimanapun keluarga terdekat beliau harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan kita beri santunan atau dukungan kebutuhan mereka selama
14 hari ini. Pak Bupati juga Pak Kapolres juga sudah memberikan dukungan itu kepada yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Dan kepada masyarakat yang berada di sekitarnya atau masyarakat Batuara, tidak usah panik, tidak usah resah. Tidak, karena kita bisa menangani ini dengan baik sesuai dengan pedoman-pedoman penanganan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Dalam pengamatan karantina ini adalah kasus OTG namanya, orang tanpa gejala. Yang bersangkutan membawa penyakit, membawa pengidap virus tetapi tidak ada gejala. Oleh karenanya yang perlu kita lakukan adalah senantiasa meningkatkan daya tubuh yang bersangkutan dan memeriksa kesehatannya secara rutin. Apakah ada gejala-gejala lebih lanjut yang memberatkan kondisi tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan lagi pemeriksaan PCR. Paling tidak 14 atau 21 hari nanti kita pantau ini keadaan si pasien. Tentunya kalau dikatakan sembuh hasil pemeriksaan swab, ya swab dan PCR. Nanti kita lihat pertimbangannya. Ada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kuman tersebut bisa dilawannya hingga nanti daya tahan tubuhnya kita tingkatkan. Kepada masyarakat tentunya yang paling utama itu adalah menjaga protokol atau menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker lah kalau keluar rumah. Kalau bersosialisasi di tempat-tempat keramaian tetaplah menjaga jarak. Yang ketiga, tetaplah melakukan cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir dalam setiap aktivitas baik sebelum maupun sesudah.